ごめんね。私のことLet's get it in rumble. Teteret, teteret. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Film mengisahkan kehidupan sekolah SMA Segi yang merupakan jurusan seni. Hari itu semua murid membahas siswi pindahan dari Jepang. Mereka mendapatkan sebuah kabar jika siswi pindahan itu merupakan siswi perundung atau cewek bermasalah di sekolahnya dulu, dan juga seorang putri dari ketua Yakuza. Di sisi lain, terlihat siswi pintar bernama Ji-ah yang merupakan ketua kelas, sosok pendiam dan begitu dingin. Kemudian siswi pindahan dari Jepang datang ke kelas Ji-ah. Siswi itu bernama Hana, sosoknya yang begitu periang dan wajahnya terlihat imut. Saat itu semua murid terkejut karena sangat berbeda dengan rumor yang beredar. Hingga wali kelas menyuruh Hana duduk di samping Ji-ah. Kemudian Hana menyapa Ji-ah dengan hangat dan Ji-ah membalas dengan senyuman tipis. Sontak siswi yang lain sangat heran melihat perubahan sikap Ji-ah yang dikenal begitu dingin. Di sini diketahui jika sebelumnya Hana dan Ji-ah pernah bertemu dan terjadi sebuah kesalahpahaman di antara mereka berdua, yang dimana Ji-ah secara tak sengaja memergoki pacarnya jalan bersama Hana. Melihat hal itu, Ji-ah sangat marah. Namun pacar Ji-ah menjelaskan jika Hana merupakan sepupunya dari Jepang dan akan pindah sekolah di sini. Kembali ke masa sekarang, Ji-ah mulai akrab dengan Hana. Saat itu Hana diajak keliling sekolah, mulai dari jurusan seni peran, jurusan penyutradaraan, dan jurusan manajemen. Hana sangat kagum dengan sekolahnya sekarang. Banyak sekali jurusan yang menarik perhatiannya, dan mereka berdua berada di jurusan manajemen, yang kelak mereka akan menjadi seorang manajer yang mengatur para artis. Kemudian Ji-ah memperkenalkan kepada Hana jika di sekolahnya ada 4 cowok populer yang menjadi sorotan di kalangan para siswi. Mereka merupakan bintang sekolah, yaitu Barin yang merupakan pacar Ji-ah, kemudian Siwoo sosok baik hati, berikutnya Na Min-soo, sosoknya kocak dan sangat jahil, dan Un-ho, sosok pendiam namun sorot matanya begitu menawan dan paling populer. Mereka dari jurusan seni peran. Kemudian mereka berempat bertemu dengan Hana dan Ji-ah. Di sini Na Min-soo mulai menjahili Hana dengan jokesnya yang receh, dan Siwoo sangat sopan dengan Hana yang begitu periang. Namun berbeda dengan Un-ho yang bersikap dingin dan terlihat cuek saat melihat Hana. Selang beberapa waktu, Hana berkeliling sekolah sendirian dan merekam pemandangan. Namun dia tak sengaja merekam Un-ho yang lagi bersantai di sana. Di sini diketahui jika Hana merupakan penggemar berat Un-ho, yang dimana Un-ho merupakan mantan artis cilik yang mendapatkan sebuah penghargaan. Kemudian Un-ho masih bersikap cuek kepada Hana. Terlihat Hana yang selalu membawa gantungan boneka. Barang itu merupakan benda sangat berharga baginya, karena Hana memiliki masa lalu yang kelam dan sekarang dirinya menyembunyikan sosok aslinya. Di kelas, Hana melihat Ji-ah begitu rajin membaca buku. Dirinya sangat ingin seperti Ji-ah yang sangat gemar membaca. Di sisi lain, Un-ho mendapatkan hadiah dari penggemarnya, dan Un-ho membagikan makanan kepada kawannya. Kemudian di perpustakaan, Siwoo bertemu dengan Hana yang serius membaca, hingga dia menghampiri Hana untuk memberikan roti untuk Hana. Namun Siwoo memberikan dengan cara tak biasa, dan sepertinya Siwoo menyukai sosok Hana yang menggemaskan.もうなんだ。Keesokan harinya, di sekolah mereka ada mata pelajaran yang mewajibkan jurusan seni peran dan manajemen untuk bergabung. Kemudian sang guru memberikan tugas kelompok, yang dimana tiap kelompok terdiri dari 1 murid manajemen dan 2 murid seni peran. Hingga Un-ho, Siwoo, dan Hana tergabung 1 kelompok. Dan kelompok lainnya yaitu Barin, Min-soo, dan Ji-ah. Kemudian diikuti kelompok-kelompok lainnya. Terlihat Un-ho sangat kesal karena Hana tergabung dengan kelompoknya. Dia sangat meremehkan kemampuan Hana. Di sini Hana sangat takut dengan sosok Un-ho dan ingin gabung dengan kelompok Ji-ah. Namun Hana akhirnya gabung dengan kelompok Un-ho.
Karena kejadian tersebut membuat kedua kelompok berseteru. Di sini Minsu memprovokasi Eunho untuk membuat sebuah game tanding basket. Singkat cerita, mereka melakukan tanding basket dan terlihat Hana memberikan dukungan hingga akhirnya kelompok Eunho yang menang. Setelahnya, Hana diajak Siwoo ke tempat persembunyian mereka. Kemudian saat berada di sana, Hana diberi kejutan perayaan sebagai murid baru. Dan di waktu yang sama, Eunho sangat terkejut karena dirinya tak mengetahui hal tersebut. Kemudian Hana terharu karena untuk pertama kalinya dirinya diberi kejutan oleh teman-temannya. Sontak mereka sangat terkejut karena mengira Hana sangat populer di sekolahnya dulu. Di sisi lain, Eunho menyadari sosok Hana yang begitu takut dan memegangi bonekanya karena mengingat masa lalunya. Keadaan menjadi canggung. Hingga akhirnya suasana mencair di saat Hana menceritakan kesukaannya berada di Korea dan menyukai drama yang dibintangi Eunho waktu kecil dulu. Sontak Eunho langsung berlagak keren. 난 익숙해. Malam harinya, Siwoo berjalan berdua dengan Hana. Di sini mereka berdua banyak mengobrol. Diketahui alasan mengapa Hana pindah dan masuk ke jurusan manajemen karena temannya bercita-cita menjadi seorang artis dan Hana ingin membantunya dengan cara menjadi manajernya di waktu nanti. Di sisi lain, Siwoo bersekolah di sini karena mengikuti Eunho. Kemudian Hana bersikap sangat peduli dengan Siwoo dan hal itu membuatnya salah tingkah. Kemudian Baren dan Ji-a pulang bersama. Di sini Baren sangat berterima kasih kepada Ji-a karena mau berteman dengan Hana dan membantu Hana. Di tempat lain, sebelum pulang, Hana menggali informasi tentang mereka berdua. Di sini Hana sebagai manajernya sangat detail dalam menulis informasi tentang sosok Eunho dan Siwoo. Dan hal itu membuat perdebatan kecil di antara mereka berdua dan Hana tertawa melihat hal itu. Diketahui mereka berdua sudah berteman sejak kecil. Keesokan harinya, sang guru menyuruh para murid untuk melihat karya para seniornya untuk tugas mereka. Dan Hana belum mengetahui hal tersebut. Di sini, Hana sangat fokus di saat sang guru menjelaskan tugas seorang manajer memperlakukan para artisnya. Kemudian sang guru mengobrol empat mata dengan Ji-a, yang dimana Ji-a belum membayar uang praktik kelas. Kemudian Ji-a mengirim pesan kepada ibunya. Saat di kelas, Hana berpikir keras masalah tugasnya. Kemudian Ji-a datang ke kelas. Di sini Hana sangat iri kepada Ji-a karena dia berpikir jika Ji-a tak memiliki beban masalah. Di sini Ji-a memberikan sedikit saran kepada Hana untuk memulai mengerjakan tugas kelompoknya. Dan hal itu membuat Hana bersemangat dan pergi ke perpustakaan. Kemudian Hana sangat serius membaca dan menulis konsep untuk tugasnya sebagai manajer. Hingga tak terasa waktu sudah sore. Namun dia masih bingung dengan sosok Eunho untuk masuk dalam konsep yang dibuatnya. Kemudian Hana istirahat dan bertemu dengan geng penggemar Eunho. Di sini mereka menyuruh Hana untuk memberikan foto Eunho yang belum pernah dimilikinya dan mengancam Hana. Namun Hana hanya bersikap polos dan menghiraukan mereka. Di sini diketahui jika mereka juga mengancam Ji-ha. Namun Ji-ha tak takut dengan ulah mereka. Di sisi lain, Eunho mengetahui hal tersebut dan pada akhirnya Eunho menemui mereka dan mengancam balik dan memberikan fotonya untuk terakhir kalinya. Kemudian Eunho pergi dari sana. Sontak mereka sangat kesal, namun di satu sisi mereka sangat bahagia melihat ketampanan Eunho. Kemudian Eunho melihat Hana sangat akrab dengan Siwoo. Mereka berdua berfoto bersama, hingga akhirnya Hana menjelaskan konsep untuk tugas kelompok mereka. Jika mereka membuat video yang menarik banyak komentar dan like, kemudian Siwoo memiliki sebuah ide. Dan mereka bertiga jalan-jalan pergi ke suatu tempat dan bersenang-senang. Kemudian di malam hari, Hana merekam mereka berdua dengan pembahasan spontan yang meliputi keseharian mereka berdua pada waktu itu. Terlihat momen malam itu sangat bahagia, hingga akhirnya Hana mulai mengedit dan menguploadnya di akun sosial media kelompok mereka. Sontak para siswa sangat tertarik melihat video mereka, langsung viral dan banyak komentar dan suka. Dan para penggemar Eunho sangat menyukai konten dari Hana. Keesokan harinya, para murid masih membahas video kelucuan antara Siwoo dan Eunho. Dan kerja keras Hana berbuah manis. Saat itu Hana menunjukkan ke Siwoo dan Eunho. Hana sangat senang dan tambah bersemangat untuk melanjutkan video selanjutnya. Di saat itu, Eunho melihat Siwoo yang begitu perhatian ke Hana. Dan sebenarnya Eunho juga sangat perhatian ke Hana. Dirinya menyiapkan minuman untuk mengucapkan terima kasihnya.
Namun hal itu tak dilakukan oleh Eunho karena melihat kedekatan mereka berdua. Di sisi lain, Jia di toilet sangat kesal karena melihat kesuksesan Hana sebagai seorang manajer, dan dia juga mendengar para siswa masih membicarakan konten tersebut. 형 완전 미쳤지? Di sisi lain, Hana mendapatkan pujian dari sang guru karena berhasil menjadi peringkat 1 dalam minggu ini. Sontak Hana sangat bahagia. Kemudian Hana diajak oleh geng penggemar Eunho di atap gedung sekolah, yang ternyata mereka sangat berterima kasih karena membuat video eksklusif tentang idolanya, yaitu Eunho, yang belum mereka ketahui, dan mereka menyarankan ide konten untuk video selanjutnya ke Hana. Siswi lain tak mengira jika posisi pertama bukanlah kelompok Jia, melainkan kelompok Hana. Kemudian, para siswi mendekati Hana untuk mengatakan keburukan Jia. Karena hal itu membuat Jia marah kepada Hana, karena dirinya sangat iri dengan pencapaian Hana, dan konten tersebut akan dijadikan debut series bagi kelompok Hana. Kemudian kekesalan itu dilontarkan kepada kelompoknya yang kurang semangat dan terlihat bermalas-malasan, dan Jia lebih keras melatih mereka berdua. Namun Minsu menyuruh untuk meniru konten dari kelompok Hana, namun Jia tak setuju karena egonya yang besar. Hingga Minsu kesal karena Jia terlalu fokus untuk jadi peringkat 1, dan hal itu membuat pertengkaran mereka berdua, karena Minsu terlalu bersantai. Di sisi lain, pacarnya hanya terdiam melihat keributan tersebut. Hingga di malam hari, Hana bertemu saudaranya. Di sini Baron menyampaikan perkataan Jia kepada Hana, yang dimana jika Jia terlihat marah hari ini karena dia sangat cemas dengan nilai pelajarannya, karena Jia bercita-cita menjadi manajer profesional yang hebat. Kemudian Hana ingin mengetahui sebuah fakta, apakah Jia bersikap baik ke Hana karena dia sepupu dari pacar Jia. Kemudian Baron menjelaskan jika Jia menganggap Hana adalah temannya, namun di satu sisi Hana yang sekarang menjadi rivalnya, karena Jia sangat mementingkan nilainya yang terbaik. Mendengar hal itu, Hana menjadi lega, dan dia berharap Jia selalu menjadi temannya, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Hana terkejut karena sekarang dirinya tak duduk bersama dengan Jia. Kemudian Hana terus memandangi Jia yang begitu serius dan sangat cuek dengan Hana. Hingga saat di ruangan rahasia, Eunho menyadari jika Hana dan Jia sedang bertengkar. Namun Hana menolak hal tersebut karena Hana sangat mementingkan pertemanannya. Kemudian Eunho mencoba menghibur Hana yang lagi murung saat itu dengan memberi hadiah kunci seperti waktu kecil dulu saat Eunho menjadi artis cilik, hingga Hana menyimpannya sebagai gantungan di tasnya. Di sisi lain, Jia bertemu dengan ketua geng penggemar Eunho. Di sini ketua geng mengompori ketua geng. Sontak ketua geng sangat kesal dan pergi dari sana. Hingga Hana bertemu dengan geng penggemar Eunho. Di sini ketua geng marah dan menjegal Hana, kemudian menyeret Hana ke atap gedung sekolah. Di sini ketua geng berasumsi setelah mendengar perkataan Jia, yang dimana Hana bukanlah menjadi manajer Eunho, melainkan Hana memiliki perasaan ke Eunho. Dan konten tersebut hanyalah motif tersembunyi Hana untuk dekat dengan Eunho. Ketua geng yang emosi kemudian mengambil gantungan boneka Hana lalu menginjaknya. Sontak Hana awalnya diam dan terlihat takut, langsung berubah ke sosok aslinya. Di sini Hana langsung marah dan mendorong ketua geng, dan Hana mengancam ketua geng. Sorot mata Hana yang tajam membuat ketua geng lari ketakutan. Sisi lain dari Hana yang belum pernah diperlihatkan olehnya, dan sang ketua mengatakan ke anak buahnya begitu menakutkan sosok Hana, dan rumor itu ada benarnya jika Hana merupakan putri dari ketua Yakuza. Di sisi lain, Eunho melihat kejadian tersebut. Dia tersenyum karena melihat sosok Hana yang lain. Dirinya mulai tertarik dengan Hana. Kemudian saat di kelas, Hana menyuruh mereka untuk diam dan merahasiakan kejadian tersebut. Saat libur tiba, kelompok Hana akan membuat konten baru. Namun di saat itu, Shiwoo tak bisa datang dan hanya tinggal mereka berdua. Terlihat para wanita begitu menyukai Eunho, dan hal itu membuat Hana malu dan akan memakai masker. Namun di sini, Eunho tak merasa berkeberatan jika dirinya hanya berduaan bersama Hana. Saat itu, Eunho akan menutupi wajah Hana dengan masker. Saat itu, Eunho akan memberikan kejutan, yang ternyata Hana diajak ke sebuah taman untuk bertemu dengan Shiwoo yang sudah menyiapkan tempat untuk konten selanjutnya. Hingga akhirnya, Hana mulai merekam aksi mereka berdua di taman tersebut, mulai memainkan sebuah game dan nonton film kesukaan mereka berdua. Ditambah, mereka bertiga mengabadikan momen main bersama dengan sangat gembira. Di sini, Eunho mulai memiliki perasaan ke Hana setelah melihat senyuman Hana yang canggung.
Unho membayangkan momen awal pertemuan dengan Hana. Di balik semua itu, Hana menyimpan luka. Itulah yang dipikirkan oleh Unho. Karena menurutnya, Hana sedang berakting untuk terlihat ceria. Dan mungkin budaya negara mereka berbeda yang membuat Hana bersikap begitu. Di sini, Unho berkata jujur jika dirinya sangat senang di saat Hana bersikap apa adanya. Malam harinya, Hana menelpon ibunya untuk menanyakan kabar ibunya. Keesokan harinya, Hana mulai memberanikan diri untuk dekat dengan Jia. Hana memberikan minuman, namun Jia masih kesal dan bersikap jutek ke Hana. Kemudian, Barun membantu sepupunya untuk menenangkan pacarnya, namun Jia malah tambah emosi. Diketahui, Jia emosi karena dirinya tak bisa mengejar kelompok Hana hingga minggu ketiga. Kelompok masih di urutan 2, dan hal itu ditambah di saat sang guru langsung mengumumkan jika kelompok Hana akan menjadi juaranya, karena berhasil di peringkat 1 selama 3 minggu berturut-turut, dan tinggal 1 minggu lagi untuk menentukan siapa yang menjadi juaranya. Setelah kelas selesai, Siwoo memiliki ide untuk merekam kegiatan mereka saat bermain basket. Di sisi lain, Unho menyemangati Barun karena perang dingin dengan Jia dan Hana. Hingga akhirnya, Hana merekam kegiatan mereka bermain basket, hingga Hana akan terkena bola basket. Namun beruntungnya, Unho berhasil menghalang bola tersebut, dan ponsel Hana terjatuh, dan Hana berhasil selamat. Momen tersebut membuat jantung Hana berdetak kencang setelah melihat aksi heroik dari Unho. Di sisi lain, ketua geng masih kesal melihat kejadian tersebut. Di sini, ketua geng berharap Unho menyadari betapa menakutkannya sosok asli dari Hana, hingga anak buahnya memiliki ide untuk mencari informasi aib Hana di masa lalu. Malam harinya, Hana masih memikirkan momen kejadian tadi di sekolah. Perasaannya masih berdebar-debar melihat aksi Unho pada waktu itu. Keesokan harinya, Hana masih tak putus asa untuk berbaikan dengan Jia. Namun Jia masih tak percaya jika Hana benar-benar tulus menyukai Jia menjadi temannya. Kemudian, sepulang sekolah Hana pergi ke rumah Unho dan Siwoo untuk membahas konten selanjutnya, yaitu outfit mereka pakai sehari-hari. Dan Hana langsung merekam momen tersebut. Setelah selesai merekamnya, Hana mendapatkan sebuah pesan. Saat itu Hana sangat terkejut setelah melihat pesan tersebut, yang dimana isi pesan tersebut, apakah Hana mengenal sosok yang bernama Sakamoto Suzu. Dan hal itu disadari oleh Unho. Jika Hana merasa ketakutan atau kesal, Hana langsung memegang gantungan bonekanya. Kemudian, Unho mengatakan, "Apa terjadi sesuatu?" Dan Hana membalas, "Jika tak terjadi sesuatu." Saat di sekolah, Hana masih terbayang-bayang dengan pesan tersebut. Di sisi lain, kelompok geng mulai merencanakan sesuatu, yang dimana mereka diam-diam mengambil ponsel Jia di saat Jia keluar dari kelas. Saat itu, Jia datang ke ruang BP, dan ternyata ketua geng sudah menunggunya. Kemudian, ketua geng mengatakan, jika semua ini adalah salah dari Jia, karena perbuatan Jia membuat ketua geng membenci sosok Hana. Tanpa basa-basi, ketua geng menjelaskan setelah mengumpulkan sebuah informasi tentang Hana, yang dimana Hana kabur dari Jepang karena kasus yang berat, dan kasus itu ternyata muncul di berita lokal Jepang, dan berita itu akan disebarluaskan menggunakan ponsel milik Jia. Karena sang ketua mengetahui kata sandi ponsel Jia yang begitu mudah, sang ketua membuat rencana agar Jia yang disalahkan dan menjadi kambing hitamnya. Mendengar hal itu, Jia langsung pergi dari sana. Di sisi lain, para murid sudah melihat berita tersebut, dan Hana juga melihat berita tersebut. Semua murid membicarakan tentang kasus Hana, dan hal itu membuat Hana pergi dari kelas tersebut. Tak butuh lama, 4 sekawan dan Jia datang ke kelas Hana, namun mereka tak menemukannya. Kemudian, Unho marah kepada Jia, namun Siwoo menghentikannya. Biarkan pacarnya yang mengurusi Jia. Kemudian, Siwoo dan Unho mencari Hana. Mereka berdua masih mencari hingga larut malam. Di sisi lain,
boneka Hana terjatuh di jalan. Hingga kemudian, Eunho yang menemukan boneka tersebut. Dan pada akhirnya, Eunho berhasil menemukan keberadaan Hana yang tertunduk lemas. Kemudian, Eunho memberikan boneka itu kepada Hana. Di sini, Hana terdiam menangis. Karena cerita masih berlanjut di episode berikutnya. Kemudian cerita mundur ke 8 bulan lalu di saat Hana masih di Jepang. Diketahui sebuah artikel menyebutkan Sakamoto Suzu menjadi korban perundungan. Di sini para reporter tak mengetahui, tanpa mengetahui fakta sebenarnya, Hana yang disalahkan atas semua kejadian ini. Karena di malam itu Hana datang terlambat dan menemukan boneka milik Suzu yang kotor kena noda luka Suzu. Karena Suzu ingin mengakhiri hidupnya. Saat itu Hana berusaha untuk mencari kebenaran dan datang ke reporter yang menulis artikel tentang Suzu. Di sini Hana ingin sang reporter mengubah artikel tersebut, namun sang reporter menolaknya. Di masa sekarang, Eunho mengerti keadaan Hana karena dia pernah mengalaminya, dan kondisi Suzu sekarang masih terbaring koma di rumah sakit. Eunho memeluk Hana yang menangis. Di waktu yang sama, Siwoo melihat kedekatan mereka berdua. Di sisi lain, para geng sekolah masih menjelek-jelekan Hana, dan Baren menyuruh Ji-ah untuk menghapus artikel tersebut. Di sini, Ji-ah hanya terdiam dan tak mengatakan yang sebenarnya, jika yang menyebarkan artikel tersebut adalah para geng sekolah. Kembali ke tempat Hana, saat itu Siwoo mengatakan kepada Hana jika dirinya akan menjaganya meskipun apa yang terjadi. Siwoo sangat serius dan tulus. Hal itu membuat Eunho merasa nyaman. Kemudian Hana mendapatkan telepon dari sepupunya, yang dimana Hana disuruh kembali ke sekolah, datang ke ruang rahasia mereka. Setibanya di sana, terlihat mereka sangat canggung dengan apa yang sudah terjadi. Hingga akhirnya Hana menjelaskan jika dulunya Hana hanya memiliki teman yaitu Suzu. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Dan saat itu Suzu ingin menjadi seorang artis, dan dia ingin Hana menjadi manajernya. Diketahui Suzu sebenarnya sangat pemalu, namun Hana membantunya untuk percaya diri. Kemudian Suzu memberi hadiah gantungan boneka sebagai tanda persahabatannya. Hingga masalah itu tiba, ketika Hana akan audisi untuk mendapatkan peran, namun dia gagal. Kemudian Hana bukannya menyemangati, dia malah berkata yang membuat Suzu sakit hati. Karena sifat Hana yang selalu jujur dan keras apa adanya. Semua itu didikan dari orang tuanya yang selalu berkata jujur. Hingga Suzu merasa dikucilkan di sekolah, dan pada akhirnya Suzu mengakhiri hidupnya. Beruntungnya dia berhasil selamat, meskipun sekarang Suzu masih tak sadar diri. Setelah mendengarkan penjelasan dari Hana, di sisi lain Eunho semakin terpesona setelah mendengarkan Hana yang berkata jujur. Keesokan harinya, Baren menemui Ji-ah, yang dimana dia mengetahui jika Ji-ah bersikeras untuk menjadi nomor 1 karena ingin mendapatkan beasiswa agar ibunya tak perlu bekerja keras. Sontak Ji-ah marah karena rahasianya tak ingin diketahui oleh pacarnya. Di sini Baren sebenarnya ingin putus mengingat perbuatan Ji-ah kepada Hana, namun dirinya masih dilema akan keputusannya. Di sisi lain, Hana bolos sekolah dan pergi ke pinggir sungai. Dia mengenang masa lalunya di saat bersama Suzu. Di sisi lain, Ji-ah melihat bangku Hana yang kosong, seolah dia merindukannya. Di satu sisi, Baren melihat fotonya bersama Ji-ah. Dia sangat bingung dengan perasaannya. Kemudian Eunho datang untuk melakukan sebuah rencana, yang dimana mereka membuat video pendek teatrikal yang mengisahkan kehidupan Hana dan Suzu. Di sini Eunho ingin para murid tahu fakta sebenarnya tentang masalah Hana. Misu menjadi kameramen, Baren yang menulis skrip, Siwoo menjadi Suzu, dan Eunho menjadi pemeran utamanya, yaitu Hana. Singkat cerita, mereka mulai aksinya. Awalnya mereka belum bisa menjiwai, namun berkat Eunho, mereka dapat momen pas untuk membuat video itu menjadi bagus. Di sini diketahui Siwoo dan Eunho memiliki perasaan yang sama, yaitu jatuh cinta dengan Hana. Persaingan mereka sangat terlihat. Hingga akhirnya mereka posting dan hal itu mendapatkan respon yang positif, namun berbeda dengan para geng cewek sekolah. Mereka sangat kesal karena semua yang dilakukan gagal untuk menjatuhkan Ji-ah dan Hana. Di sisi lain, Baren yang juga di sana tak sengaja mendengar obrolan mereka, dan hal itu membuat Baren marah. Kemudian dirinya pergi menemui Ji-ah. Setelah bertemu, dirinya meminta maaf dan langsung menciumnya di dalam kelas. Mereka berdua tak ingin putus karena saling mencintai. Mereka yang ada di kelas sangat terkejut
melihat keromantisan mereka berdua. Keesokan harinya, Hana mulai bersekolah. Saat itu 4 sekawan berada di belakang untuk menjaganya. Kemudian saat di dalam kelas, Ji-ah mulai menyapa Hana. Dia ingin Hana duduk di sampingnya lagi. Saat jam istirahat, Hana masuk ke ruang rahasia. Di sana Siwoo dan Eunho saling berdebat untuk mendapatkan hati Hana. Di sini Hana yang melihatnya merasa bingung. Namun Eunho satu langkah lebih unggul, yang dimana Eunho memberikan stiker di kening Hana jika dia milik Eunho. Sontak hati Hana berdebar-debar. Singkat cerita, sekolah mereka mengadakan kelas praktik di luar. Terlihat keributan Eunho dan Siwoo dimulai. Mereka berebutan untuk duduk bersama Hana, hingga akhirnya Hana duduk di tengah di antara mereka berdua. Saat itu Hana yang tertidur memimpikan Siwoo dan Eunho berkelahi. Saat itu Hana bersender di bahu Siwoo. Sontak Eunho langsung memindahkan ke pundaknya dan menuliskan di tangan Hana jika dia milik Eunho. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan sang sutradara untuk berlatih. Di sana mereka sangat antusias, namun berbeda Eunho dan Siwoo yang mulai bertengkar. Hingga sang sutradara menemui Siwoo untuk memahaminya. Saat itu Siwoo mulai mengenang kebaikan Hana dan perhatian Hana kepadanya. Keesokan harinya saat olahraga, mereka berdua kembali bertengkar karena ego mereka yang tak mau mengalah. Karena hal itu kelompok mereka tak menjadi juara karena tak kompak. Dan kelompok Ji-ah menjadi juara pertama. Saat mereka kembali sekolah, Hana melihat Siwoo menulis sebuah surat, yang ternyata surat itu ditujukan kepadanya. Sontak Hana terdiam dan meminta Siwoo untuk memberikan waktu untuknya. Di sisi lain, Eunho mendengar obrolan mereka berdua. Kemudian saat mereka berkumpul, Eunho yang berpura-pura main game, akan tetapi Eunho mengirim pesan untuk mengajaknya ketemuan saat libur tiba. Singkat cerita, hari libur tiba. Eunho akan bertemu dengan Hana. Dia sudah menyiapkan hadiah kalung kunci untuk Hana. Namun setibanya di sana, Eunho malah bertemu dengan Siwoo. Kemudian mereka bertemu dengan Baren dan Ji-ah. Hingga saat malam tiba, Hana dan Minsu sudah menyiapkan tempat untuk memberikan kejutan pada mereka. Hingga akhirnya mereka berkumpul bersama untuk melihat karya film pendek mereka. Kemudian Hana berobrol dengan Siwoo dan memberikan surat untuknya. Yang ternyata Hana hanya ingin jadi teman dan sekaligus ingin menjadi manajernya saja. Di tengah acara hujan turun, mereka pun panik. Tiba-tiba Eunho menarik tangan Hana lalu lari kabur dari sana. Di sini Hana tampak bahagia saat lari bersama Eunho. Saat hujan reda, Eunho langsung mengungkapkan perasaannya jika dirinya sangat menyukai Hana. Kemudian Eunho memberikan kalung kunci sebagai tanda perasaannya jika Hana milik Eunho. Momen malam itu terasa indah buat mereka berdua. 진짜 예쁘네. 아, 닫지 마.